seluruh jiwa. Hanya Dia yang dapat membunuh tubuh dan jiwa dan menarik seseorang masuk ke dalam neraka yang kekal. Matius 10 ayat 22 dan 28. Bapak Simon Pancohasto Saputra. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada sudahnya akan selamat. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saat Dia ada di dalam hati kita, saat kemuliaannya terserap di dalam kita, maka tidak perlu kita khawatir. Kalaupun antikris datang, kalaupun kita masuk ke dalam penganiayaan, kalaupun Tuhan belum datang menjemput kita, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman sekalipun, kita tidak takut bahaya apapun, sebab kasih-Nya ada di dalam kita. Sinar kemuliaan Bapa. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Thank you. Memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu.
Sebabnya hari ini kita akan mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Kita akan mengadakan perjamuan kudus di tempat kita masing-masing bersama di alam roh. Nations will see your righteousness, and all kings your glory. And you will be called by a new name that the mouth of the Lord will bestow. You who call on the Lord, give yourselves no rest, and give him no rest, till he establishes Jerusalem and makes her the praise of all the earth. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kemuliaan, kekuasaan, dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat yang di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam, tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan semua mereka.
Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara kita hari-hari ini sedang menantikan Dia. Saya telah banyak memberikan message-message di dalam YouTube mengenai bagaimana kita harus mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan kita yang kedua kali, supaya kita tidak ditolak masuk dalam kehidupan kekal. Di luaran mereka berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bahkan gadis yang menanti dan sudah berpakaian putih dan sudah ada minyaknya, tetapi minyaknya hanya cukup saat penantian saja, mereka tertolak masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Itu sebabnya saat-saat ini adalah saat-saat penantian. Tidak tahu kapan Dia datang. Apakah itu dalam minggu ini, dalam bulan depan, tahun depan, atau abad depan. Tapi siapa tahu jikalau Dia datang dalam waktu yang sangat dekat. Kita sedang mempersiapkan diri, kita sedang mengumpulkan minyak, kita terus mengingat akan kasih-Nya sambil kita menyucikan diri kita. Mari kita angkat roti tangan kanan kita di atas kepala kita. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecahkan bagi kita. Dia minta agar kita mengingatnya setiap kali sebagai peringatan akan kasih-Nya. Hari ini bersama dengan murid-murid di seluruh dunia, kami mengingat akan kasih Tuhan kepada kami. Apa yang telah Engkau curahkan kepada kami, kasih yang besar itu yang tidak dapat kami pahami, telah Engkau berikan kepada kami. Dan dengan ini Tuhan, kami masuk ke dalam penderitaan-Mu. Kalau kami harus menderita karena Engkau, karena salib Kristus, kami siap. Sebabnya sebagaimana tubuhnya yang telah dipecahkan bagi kita, maka kita pun siap karena kita bersatu di dalam Dia. Mari kita ambil roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur di tangan kita. Ucapkan syukur kepada darah Yesus yang tertumpah bagi kita. Katakan terima kasih Tuhan untuk darah. Terima kasih untuk salib. Thank you for the cross, the mighty cross. Thank you for the salvation you granted us, Lord. Terima kasih untuk darah yang mahal. Terima kasih untuk Golgota. Terima kasih untuk cinta sorga. Bahasa sorga. Bahasa yang selfless. Bahasa yang tidak egois. Bahasa yang agape, yang menyerahkan nyawa. Ajar kami berani menyerahkan nyawa kami bagi orang lain yang Kau minta agar kami mati baginya. Mari kita ambil anggur ini sebagai darah Kristus agar kita menyatu dalam kesengsaraannya dalam nama Yesus. Jesus is our perfect sacrifice. Dia disebut sebagai pengorbanan yang sempurna. Dia yang hidup a sinless life, tanpa dosa. Tetapi dia dibuat dosa bagi kita. Dia yang disebut the perfect Lamb of God, who could take away the sin of the world, yang mengambil, memikul semua dosa manusia di dunia ini. Tetapi dia rela ditikam demi kita. Kesempatan ini kita akan berdoa untuk orang-orang Yahudi yang masih belum menerima Yeshua HaMashiach sebagai Mesias mereka. Saat ini mereka, banyak dari mereka yang masih menantikan the Messiah, the Mesias. Kita akan berdoa bagi mereka. Sebagaimana Nas mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang mereka tikam. Mereka akan menangis saat Dia datang. Ternyata Dialah Mesias yang mereka tikam, penyelamat dunia itu. Mari kita berkhidmat, tundukkan kepala kita, berdoa bagi orang-orang
kami tidak ada yang benar, tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang oleh karena penolakan mereka, keselamatan itu sampai ke bangsa-bangsa. Belas kasihan-Mu saat ini di hari raya Yom Kippur bagi sebanyak-banyaknya mereka yang tersebar di seluruh dunia. Kami berdoa keselamatan di dalam darah anak domba Yeshua HaMashiach. Terima keselamatan kekal itu.
mute untuk mintakan ampun di hadapan Tuhan. Haleluya. Secara khusus dosa-dosa yang saudara tahu itu sudah menurun di keluarga saudara. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa dan pencuri yang hati kekerasan malah apapun dosa-dosa yang dilakukan oleh keluarga kami yang haleluya, kata-kata buruk pikiran perbuatan suami buruk perasaan dan sebagainya kami semua dosa-dosa semua penyakit-penyakit yang dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini mengalir by essential temor by dalam dan luar dalam nama Tuhan Yesus mata dimanapun juga penyakit hari ini kami lepaskan dalam nama Yesus dosa-dosa yang tidak kami ketahui yang sudah kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus silakan diwujud kembali di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa, aku meminta kepada Tuhan Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu agar Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan agar mata hatimu menjadi terang supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagi Dia tentukan bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kami yang percaya. Haleluya, haleluya. Dia yang telah memberikan dirinya bagi kita di kayu salib, Dia yang ada di sana jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan di dunia yang akan datang juga. Dan kepadanya oleh karenanya kita hidup di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari ini aku mengirimkan pendamaian, aku mengirimkan kelepasan bagi yang terikat, bagi yang saat ini tertawan, bagi yang pikirannya tertawan, bagi yang terikat, bagi yang selama ini dipengaruhi oleh roh-roh kenajisan yang ada diikat oleh berbagai macam penyakit di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus aku beritakan firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Kau berbakti. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, yang terikat, yang buta, yang miskin. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami semua kegagalan di dalam organ tubuh, baik ginjal, baik jantung, baik paru-paru, baik semua organ yang lainnya yang selama ini terikat oleh penyakit-penyakit, oleh obat-obatan yang tiap kali ke dokter. Di dalam nama Yesus aku kirimkan kesembuhan kepadamu semua dalam
curahkan saat ini dalam nama Yesus. Roh aku bebaskan kalian hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace from now and forevermore. In the mighty name, the powerful name, the most holy, the only wise God, we pray today. Hallelujah. Semua katakan amin. Amin. God bless you. Blessed happy Yom Kippur. Hallelujah. Ibu Mei, terima kasih Ibu Mei. Sama-sama, Tuhan memberkati. A stone I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation, a tried stone, a precious cornerstone. He that believeth shall not make haste.